adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik yang remaja yang kasih Tuhan, mari kita masuk dalam khotbah dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah remaja pada pagi hari ini, jadilah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan menyertai ibadah kita pada saat ini dari awal sampai selesainya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu dan anugerah Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan dengan baik, dan kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, yang bertambah banyak di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dengan keturunanmu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan membaca, mendengar, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Adik-adik remaja yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu perjanjian Allah dengan Nuh. Berbicara tentang Nuh adalah sosok seorang tokoh yang sangat luar biasa di dalam perjanjian lama, di mana Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Kalau dikatakan hidup bergaul dengan Allah, berarti seluruh keberadaan hidupnya digantungkan kepada Allah. Seluruh kehidupannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi Nuh itu hidup bergaul dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan dia sungguh setia kepada Tuhan pada waktu itu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, Nuh lakukan di dalam kehidupannya. Contoh konkret ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh, Nuh, engkau harus membuat bahtera dengan ukuran sekian, tinggi sekian, lebarnya sekian. Ketika Tuhan memerintahkan hal itu, Nuh tidak bertanya-tanya, kenapa saya harus membuat seperti ini Tuhan? Tetapi Nuh langsung mengerjakan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Dan Nuh selalu setia terhadap perintah Tuhan. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia membuat bahtera sesuai yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dibuat dengan sekian panjang, sekian lebar, dan sekian tingginya. Nuh tidak bersungut-sungut dalam melakukan itu. Dia selalu setia kepada Tuhan. Karena dalam kehidupannya Nuh meyakini bahwa apa yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupannya itu adalah hal yang terbaik yang akan Tuhan mau nyatakan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, mengapa hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan ketika peristiwa air bah itu datang? Karena Nuh dan keluarganya adalah orang yang paling setia kepada Tuhan pada waktu itu. Sehingga ketika peristiwa air bah,
Tuhan menolong mereka. Mengapa Tuhan menolong mereka? Karena mereka sungguh setia kepada ketetapan firman Tuhan, dan mereka selalu setia kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan apa janji Tuhan kepada Nuh? Janji Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mendatangkan lagi air bah di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan kehidupan kita pada saat ini, sebagai tanda bahwa pelangi, sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah mendatangkan lagi air bah di tengah kehidupan Nuh, bahkan kehidupan kita pada saat ini, karena Tuhan telah mengasihi manusia. Dan oleh karena itu, marilah kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan? Tidak lain adalah kita harus menjauhkan diri dari apa yang Tuhan tidak kehendaki di tengah kehidupan kita. Kita tidak lagi dalam melakukan dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita mengerti dan memahami bahwa itu adalah dosa, itu adalah hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melakukan. Nah, ketika kita tahu bahwa itu adalah dosa, maka kita tidak akan lagi melakukan hal-hal tersebut. Dan ketika kita tidak lagi melakukan dosa, itu bukti bahwa kita selalu setia kepada perintah Allah dan mau dalam kehidupan kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, menjauhkan dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kita, bergaul, tetapi kita harus melihat bahwa di dalam menjalani pergaulan kita sehari-hari, kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan dengan hidup selalu setia kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, sama seperti Nuh yang Tuhan telah tolong ketika peristiwa air bah datang menimpa bumi pada waktu itu. Demikian dalam kehidupan kita pada saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan bangsa kita pada saat ini, bahkan seluruh dunia. Walaupun kita masih berada dalam pergumulan pandemi COVID-19, tetapi itu tidak menjadikan kehidupan kita, keberimanan kita kepada Tuhan untuk surut dan menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi semakin kita kuat bahwa walaupun kita hidup dalam pergumulan pandemi COVID pada saat ini, tetapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu menolong kita ketika kita selalu berpengharapan hanya kepada Dia. Roh Kudus yang menuntun kita, marilah kita nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu setia dan menjaga kekudusan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa nyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Olehnya itu, di kesempatan ini, mari kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Nats persembahan kita, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Amin. Kita angkat pujian bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta.
Adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ya Tuhan menundukkan kepala seraya tak putus-putusnya mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang kami lakukan pada saat ini bersama dengan anak-anak-Mu, di mana ya Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan puji-pujian kami senantiasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bahkan ya Tuhan kami sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini senantiasa menjadi penguatan bagi kami untuk terus hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini mengajak kami untuk selalu setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan belajar untuk menjaga kekudusan hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami senantiasa selalu setia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam masa remaja mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah ya Tuhan dalam menjalani masa muda dan masa remaja mereka boleh menjalani masa remaja dengan baik, dengan senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terlebih mereka boleh setia menjadi anak-anak yang senantiasa hidup kudus dan taat di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam menuntut sekolah, di mana ya Tuhan untuk hari esok dan minggu-minggu yang akan datang mereka akan menjalani masa sekolah mereka. Tuhan berkati, walaupun ya Tuhan mereka hanya belajar dari rumah, tetapi itu tidaklah menjadi penghalang dan menjadi mereka untuk malas belajar, tetapi mereka boleh senantiasa dengan giat belajar. Dan biarlah Tuhan lewat belajar online mereka boleh dengan setia menekuni tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, dan mereka boleh belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga suatu kelak dalam ketekunan mereka dalam belajar dan berjuang apa yang mereka cita-citakan, suatu kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses di dalam meraih masa depan dan cita-cita mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi sukacita yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu dalam minggu sepekan ini, di mana ya Tuhan mereka boleh bersukacita karena bertambahnya usia bagi mereka. Tuhan berkati sukacita setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Biarlah lewat bertambahnya usia ini mereka boleh mengimani dalam kehidupan mereka bahwa semuanya itu boleh terjadi. Mereka boleh bertambah usia oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan tolong peliharakan, menjaga anak-anak-Mu, baik yang berobat di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan berkati setiap dokter, berkati setiap makanan dan obat-obatan. Kiranya semuanya itu Tuhan, upaya yang dilakukan oleh para dokter dan segenap para medis, semuanya itu Tuhan boleh menjadi saluran kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, sehingga hari-hari mereka boleh lalui dengan penuh sukacita, dan mereka boleh pulih, sembuh secara total, dan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk melakukan ibadah bersama-sama, walaupun beribadatan pada saat ini hanya kami lakukan dari rumah masing-masing. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah banjir bandang yang terjadi di Lu Utara. Tuhan berkati saudara-saudara kami, biarlah ya Tuhan lewat musibah yang mereka hadapi pada saat ini, biarlah mereka tetap senantiasa kuat bahwa hari-hari ke depan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa
Tuhan akan menunjukkan yang terbaik bagi setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini berada dalam pergumulan terkena banjir bandang di Luwu Utara. Tuhan kuatkan saudara-saudara kami yang ada di sana, bahkan setiap orang yang sudah mengulurkan tangan mereka untuk memberikan bantuan. Semuanya itu Tuhan boleh kami syukuri bahwa bentuk kepedulian bagi sesama kami yang terkena bencana, Tuhan yang akan senantiasa berperkara di dalamnya sehingga mereka tetap kuat menghadapi setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami pada saat ini, bahkan seluruh dunia di tengah pergumulan kami di masa pandemi COVID-19. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong kami, walaupun ya Tuhan di masa pandemi ini kehidupan kami selalu dibatasi oleh jarak, di mana ya Tuhan kami rindu untuk berjumpa satu dengan lain, tetapi karena masih dalam situasi pandemi membuat kami untuk tidak berjumpa satu dengan lain, tetapi itu tidaklah menjadi surut bagi kami untuk menjalani sukacita yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, tetapi kami tetap bersukacita untuk menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, melalui ibadah kami ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Tuhan berkati apa yang sudah diberikan oleh setiap anak-anak-Mu, sehingga Tuhan lewat persembahan ini boleh dipakai untuk setiap pelayanan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan menyertai kehidupan kita dari saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Tetap semangat. Salam sehat buat semua. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menyertai kita semua. Shalom.